Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat kita masing-masing untuk menikmati anugerahnya. Kita akan beribadah Hawetin meskipun secara online. Mari kita menyanyikan lagu ini, Yesus Ajaib. Siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian ini.
Tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji memelahkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan dapat kami resapi, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat bertemu kembali. Minggu ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya Tante mau cerita bahwa ada sebuah gereja yang bernama Gereja Santa Maria di daerah Milan, Italia. Gereja ini sangat terkenal, banyak sekali para wisatawan yang berkunjung ke gereja ini karena mereka mau melihat sesuatu. Apa yang akan mereka lihat? Ternyata di atas kubah dari gereja Santa Maria ini ada sebuah lukisan yang sangat indah, dilukis oleh seorang pelukis terkenal yang bernama Leonardo da Vinci. Lukisan ini bernama The Last Supper atau perjamuan terakhir. Di situ digambarkan suasana seperti apa yang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya lakukan ketika mereka melakukan perjamuan terakhir. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai perjamuan terakhir. Nah teman-teman, perjamuan terakhir ini adalah ide dari Tuhan Yesus untuk bertemu dengan murid-muridnya, untuk melakukan sebuah perjamuan. Karena di dalam Lukas pasal 22 ayat 15, tidak usah dibaca, Yesus rindu untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Yesus rindu sebelum dia masuk dalam sebuah penderitaan, Yesus rindu untuk bersama-sama muridnya makan malam terakhir, pesta perjamuan terakhir. Nah, pesta perjamuan ini memang sengaja diadakan karena pada waktu itu adalah hari raya roti tidak beragi. Orang-orang Yahudi merayakan hari raya roti tidak beragi setiap tahun. Apakah perayaan ini? Perayaan ini adalah perayaan di mana mereka mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka pada waktu mereka ada di Mesir. Perayaan roti tidak beragi ini menggambarkan bagaimana kuasa Tuhan itu menolong bangsa Israel untuk keluar dari penjajahan Mesir. Setelah semua tulah itu dilakukan, 9 tulah itu dilakukan dan Fir'aun tetap bersikeras, tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar, Tuhan berkata, ini adalah tulah yang ke-10. Sebelumnya kamu harus melakukan sesuatu. Mereka harus mencari seekor anak domba jantan, berumur setahun, tidak bercela, dan itu harus dipotong, di mana darahnya itu dioleskan di ambang pintu rumah dan di atas tiang rumah. Setiap kali malaikat berjalan melewati rumah-rumah orang-orang dan melihat tanda darah tersebut atau perjanjian darah tersebut, maka tidak ada seorang pun anak sulung yang mati di dalam keluarga Israel. Hari Raya Paskah ini disebut juga dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi, dilakukan dengan memakan roti tidak beragi bersama dengan sayur pahit dan daging anak domba. Sebagai sebuah peringatan bagaimana Tuhan itu membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sebagai peringatan bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka. Sebagai peringatan yang harus diperingati setiap tahun bahwa Allah itu mampu melepaskan mereka dan menyediakan sebuah tempat yang luar biasa, Kanaan bagi bangsa Israel. Ada syaratnya. Setiap orang yang melakukan perjamuan Paskah harus sudah disunat. Bahkan kalau ada orang asing di antara mereka yang mau ikut perjamuan Paskah, syaratnya mereka harus disunat. Itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, Yesus rindu merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Karena ada beberapa hal penting yang akan disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, ketika mereka berkumpul bersama-sama, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengambil roti, dan inilah yang dikatakan Tuhan Yesus.
Kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah teman-teman, sebetulnya perjanjian lama ini adalah gambaran apa yang dikerjakan Tuhan di dalam perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus. Domba Paskah yang disembelih sebetulnya adalah menggambarkan bagaimana nanti Tuhan Yesus akan menderita di atas kayu salib dan darah anak domba Allah itulah yang akan menghapus dosa dunia. Keselamatan itu hanya bisa didapatkan melalui ketika Yesus domba Paskah itu di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya pada kuasa darahnya akan diselamatkan. Melalui Yesuslah Tuhan akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Dan membawa kita kepada tanah perjanjian yaitu surga. Paskah di dalam perjanjian lama yang menggambarkan domba, yang menggambarkan kelepasan bangsa Israel, digenapi melalui darah Yesus yang membawa penebusan bagi kita. Paskah perjanjian lama yang membuat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan menggambarkan bagaimana Tuhan akan membawa kita keluar dari perbudakan dosa dan masuk di dalam kerajaan surga. Teman-teman, inilah pentingnya perjamuan Paskah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan Yesus berkata, ingatlah, lakukanlah ini. Dengan melakukan ini berarti engkau mengingat apa yang aku kerjakan bagi keselamatan kita. Teman-teman, Tuhan ingin supaya kita juga melakukan perjamuan kudus. Ini yang disebut dengan perjamuan kudus. Setiap kali gereja kita seringkali mengadakan perjamuan kudus. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan, di mana dengan melakukan perjamuan kudus kita mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Di dalam Lukas dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Di dalam Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi perjamuan kudus ini, roti dan darah Tuhan itu menggambarkan darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nah teman-teman, betapa pentingnya kita semua bisa mengikuti yang namanya perjamuan kudus. Tetapi siapa sih sebetulnya yang boleh ikut atau mengikuti perjamuan kudus? Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa setiap orang yang akan mengikuti Paskah perjanjian lama mereka harus sudah disunat. Bagaimana dengan perjanjian baru? Siapakah sebetulnya yang boleh mengikuti perjamuan kudus? Yang boleh mengikuti adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Di dalam 1 Korintus dikatakan, tidak usah dibaca, 1 Korintus pasal 11 bahwa ketika seseorang makan perjamuan kudus, mereka harus dalam kondisi yang layak. Karena kalau mereka makan dengan tidak layak di hadapan Tuhan, maka ada kutuk yang disediakan bagi orang tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri kita untuk senantiasa mengikuti perjamuan kudus dengan cara apa? Percayalah lebih dulu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan berilah dirimu dibaptis. Baptis
sebagai tanda bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan setelah itu kita baru masuk di dalam perjamuan kudus. Itu yang pertama, pentingnya perjamuan terakhir. Yang kedua, di dalam perjamuan terakhir, Tuhan memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13, ayat 31 sampai dengan 35 kita akan baca. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Teman-teman, ini adalah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Dia berkata, setelah ini kamu tidak ketemu aku lagi. Setelah ini kamu akan tidak bertemu aku dan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Aku memberikan sebuah perintah sebagai tanda bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kamu harus saling mengasihi. Dan ketika kamu saling mengasihi, orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Faktor terbesar Yesus mati di atas kayu salib adalah karena dia mengasihi kita. Dan kita sebagai anak-anaknya diminta oleh Tuhan untuk tetap saling mengasihi. Nah teman-teman, ini adalah dua hal penting yang disampaikan Tuhan di dalam perjamuan terakhir. Yang pertama adalah bahwa kita harus selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Yang kedua bahwa kita harus saling mengasihi karena itu adalah perintah Allah di mana kita harus saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tante percaya mungkin ada di antara kita yang belum dibaptis. Ada di antara kita yang mungkin percaya tetapi belum 100%. Tetapi pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bahwa kita mau percaya kepada Tuhan 100% dan kita mau memberikan diri kita untuk menerima baptisan. Bagi teman-teman yang belum dibaptis, persiapkan dirimu supaya kamu boleh menerima baptisan air dan kamu boleh mengingat penderitaan pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena Yesus sendirilah yang akan melepaskan kita dari segala dosa. Dialah yang akan membawa kita masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Dan bahwa Yesus sendiri adalah juru selamat kita. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Darahmu Yesus, sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Ku telah
berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Juru Selamat yang luar biasa. Sekarang kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Engkau yang sudah berjanji untuk menyelamatkan kami, Engkau yang sudah berjanji untuk memberikan tanah surga bagi kami. Dan kami percaya dan kami menantikan kegenapan janji-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Sehingga Tuhan nanti kami boleh bertemu bersama-sama dengan Engkau di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, dan sementara kami hidup di dunia, biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan pagi hari ini tertanam di dalam kehidupan kami, berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.